Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi teman-teman yang belum bergabung bersama grup Telegram, saya mengundang teman-teman untuk bergabung bersama grup Telegram Tarakan Python Free Airdrop. Jadi dalam grup ini kita akan update informasi mengenai bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet teman-teman. Jadi untuk linknya bagi teman-teman yang ingin bergabung itu akan saya letakkan di deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas kembali tentang P-Network. Kita akan membahas mengenai supply atau pasokan dari P-Network. Kemudian apa plus minusnya dengan kondisi real hari ini teman-teman. Jadi dalam dunia kripto yang terus berkembang, P-Network telah menarik perhatian banyak pihak dengan sistem dan struktur uniknya teman-teman. Jadi salah satu aspek penting yang perlu dipahami dalam investasi atau partisipasi dalam P-Network adalah berapa jumlah pasokan dari koin P itu sendiri. Jadi dalam video ini kita akan membahas secara mendalam tentang kelebihan dan kekurangan dari pasokan P-Network, kemudian memberikan panduan yang komprehensif untuk Anda yang tertarik dalam investasi atau penggunaan P-Network teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kita akan berbicara tentang kelebihan pasokan P-Network. Salah satu kelebihan utama dari P-Network ini adalah distribusi pasokan yang luas dan merata. Jadi dengan mekanisme distribusi yang efektif, P-Network memastikan bahwa kekayaan tidak terakumulasi pada segelintir individu atau entitas besar. Hal ini menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih adil dan mencegah terjadinya manipulasi pasar yang dapat mempengaruhi harga P secara signifikan. Dengan distribusi yang merata, P-Network menjaga agar jaringan tetap terdesentralisasi dan demokratis, teman-teman. Kemudian kalau kita semua tahu bahwa sekitar 70% yang dimigrasikan dari koin P saat ini kondisinya sedang terkunci, teman-teman. Jadi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna berkomitmen untuk menahan koin P mereka dalam jangka panjang. Dan ini adalah indikasi positif bahwa komunitas P-Network percaya pada potensi jangka panjang dari koin P dan bersedia menunggu hingga P siap untuk peluncuran secara penuh di mainnet terbuka, teman-teman. Jadi setelah migrasi kedua selesai dan bonus-bonus didistribusikan, akan penting untuk memantau angka ini dan mendapatkan gambaran lebih jelas tentang komitmen dari pengguna atau dari para pionir. Kemudian kita tahu berbeda dengan airdrop yang biasanya memberikan koin secara cuma-cuma, namun P-Network menerapkan prinsip bahwa P itu diperoleh melalui usaha dan kontribusi terhadap pertumbuhan serta keamanan jaringan. Ada berbagai cara untuk memperoleh P, mulai dari mengundang pengguna baru hingga berpartisipasi dalam aktivitas keamanan. Dan ini memastikan bahwa P tidak hanya diberikan secara sembarangan, melainkan diperoleh melalui kontribusi nyata yang memperhitungkan nilai dan upaya yang telah dilakukan oleh para pionir P, teman-teman. Namun di sisi lain ada kekurangan dalam persoalan pasokan P-Network, teman-teman. Jadi kalau kita membahas tentang supply ini, ada beberapa kekurangan yang dimiliki oleh P-Network.
Jadi kalau kita lihat di sini, salah satu kekurangan yang perlu dicermati adalah ketidakpastian mengenai pasokan awal. Jadi yang ini harus catat teman-teman. Jadi salah satu kekurangan yang perlu dicermati adalah ketidakpastian mengenai pasokan awal. Nah ini ketidakpastian pasokan awal dari P network ini yang perlu kita perhatikan. Jadi saat ini kalau kita melihat dari update informasi ini dalam white paper, ini kalau kita lihat untuk saat ini yang beredar diperkirakan sekitar 1,2 miliar koin P teman-teman. Jadi sekitar 1,2 miliar koin P. Namun di dalam white paper disebutkan bahwa pasokan beredar pada saat open mainnet dibuka itu harusnya sekitar 20 miliar. Ini menunjukkan perbedaan besar teman-teman antara jumlah yang beredar saat ini dan proyeksi awal, dan ini akan dapat mempengaruhi persepsi nilai P dan strategi investasi. Jadi kalau teman-teman tahu bahwa dalam white paper itu harusnya sudah beredar 20 miliar, tapi kondisi realnya itu yang beredar baru 1,2 miliar. Kemudian juga kita berbicara tentang belum ada alokasi hadiah yang jelas teman-teman. Jadi saat ini hadiah-hadiah yang akan diterima oleh pengguna dari migrasi kedua termasuk tim referral, kemudian lingkaran keamanan dan bonus lainnya itu belum sepenuhnya dialokasikan atau belum sepenuhnya teralokasikan. Jadi ketika bonus-bonus ini didistribusikan akan ada perubahan dalam persepsi nilai P. Dengan semakin banyaknya koin P yang tersedia untuk pengguna, kemungkinan akan terjadi peningkatan pengeluaran dalam ekosistem yang dapat mempengaruhi aspek kelangkaan P dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga dasar atau harga pasar dari P teman-teman. Jadi kemudian ada salah satu pertanyaan kritis yang belum terjawab adalah durasi penambangan teman-teman. Jadi berbeda dengan Bitcoin yang memiliki jadwal penambangan hingga tahun 2140, sampai hari ini belum ada informasi yang jelas kapan penambangan terakhir P network akan dilakukan. Informasi ini sangat penting karena akan mempengaruhi persepsi harga oleh publik. Jika diumumkan bahwa penambangan P akan berlangsung selama 50 tahun, itu persepsi harga mungkin akan berbeda dibandingkan jika diumumkan bahwa periode penambangan adalah 5 tahun. Jadi informasi ini diharapkan akan terungkap setelah migrasi kedua sebelum peluncuran open mainnet teman-teman. Jadi intinya teman-teman bahwa di dalam dunia kripto memahami pasokan dari suatu koin seperti P network itu adalah kunci untuk membuat keputusan investasi yang bijaksana. Dengan distribusi pasokan yang merata dan komitmen jangka panjang dari pengguna, P network menawarkan beberapa kelebihan yang signifikan. Namun tantangan seperti ketidakpastian mengenai pasokan awal, alokasi hadiah, dan durasi penambangan itu juga harus diperhatikan oleh core team teman-teman. Jadi memantau perkembangan ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang potensi jangka panjang dari P network. Oke teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.